ketika Nabi wafat, hampir di Jazirah Arab, hampir seluruhnya ada yang murtad. Hampir seluruhnya tidak mau bayar zakat. Dipikir Nabi sudah meninggal, selesai. Hampir seluruhnya menolak khilafahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengutus pasukan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat dan memerangi orang-orang yang murtad. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Abu Bakr, apakah engkau mau memerangi orang-orang yang sudah bersyahadat?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Wallahi la aqtulanna man yufarriqu baina sholati wa zakah." Demi Allah, saya akan perangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat, karena ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada saya, kata Syekh Abu Bakar Siddiq. Hampir seluruh Jazirah Arab murtad, tidak mau bayar zakat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengutus seorang jenderal bernama Ziyad bin Labid. Ziyad bin Labid suruh pergi ke Yaman. Berangkat Ziyad bin Labid sampai ke Yaman, masuk ke kota yang namanya kota Tarim. Ternyata kota Tarim itu tidak sebesar Ternate, kecil. Sampai ke kota Tarim, subhanallah, tidak ada satupun yang murtad. Seluruhnya masih muslim, seluruhnya bersepakat menerima khilafahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seluruhnya masih bayar zakat. Bahkan mereka ikut menemani pasukannya Ziyad bin Labid memerangi orang-orang murtad. Hanya satu tempat itu saja yang tidak murtad di waktu itu. Akhirnya Ziyad bin Labid kirim surat kepada Sayyidina Abu Bakar mengabarkan, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, ini penduduk Tarim seluruhnya muslim, tidak ada yang murtad. Seluruhnya menerima khilafahmu." Sayyidina Abu Bakar Siddiq berbahagia dan senang. Kemudian beliau menulis surat yang di dalamnya isinya doa. Doanya 3. Allahumma antakuna ma'murah. Ya Allah, jadikan kota Tarim itu makmur. Makmur kota Tarim. Saya tahun 2006 saya sempat ke sana di kota Tarim. Tidak sekaya Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ataupun Qatar, tapi mereka kayanya spiritual. Gak ada kriminalitas, tidak ada polisi karena tidak ada kriminalitas. Bahkan disebutkan dalam satu kisah, ada hakim kerjanya puluhan tahun gak ada kasus. Gak ada kasus datang ke pengadilan. Akhirnya hakim ini rasa berdosa. Ya Allah, tiap bulan dapat gaji tapi gak pernah kerja. Malam-malam beliau doa, sholat tahajud. Ya Allah, tolong kasih saya satu kasus sudah. Satu kasus. Ini sudah puluhan tahun gak ada yang datang kasus. Tolong kasih satu kasus. Jadi minta doa, diberikan kasus. Kalau di Indonesia itu kasusnya kebanyakan. Ya Allah, berikan saya satu kasus. Akhirnya digabul sama Allah Ta'ala. Ada 2 orang datang, bilang ini ada kasus. Wah, bahagia. Sudah, persilakan masuk. Ini pakaian sudah puluhan tahun tidak dipakai. Kemudian ditanya kasusnya apa? Disebutkan, dia bilang, saya beli kepada si fulan ini tanah. Kemudian sudah dibayar lunas, akad sudah selesai. Saya mau bangun rumah, gali fondasi, tiba-tiba saya temukan ada peti. Ternyata isinya emas. Nah, saya inisiatif bawa pulang itu peti, kasih ke yang punya tanah. Saya bilang, saya hanya beli tanah, saya tidak beli itu ada emas di dalam, enggak. Peti emas saya tidak beli, saya hanya beli tanah. Ini saya kasih kembali. Yang punya tanah marah, tidak boleh. Sudah beli tanah, di dalamnya juga punya kamu juga. Enggak, buku lain tidak bisa, saya hanya beli tanah. Ya, kalau di Indonesia buku rebe. Wah, sudah ambil sudah. Malahan dia sembunyi, ya. Dia sembunyikan. Nah, akhirnya sudah pusing nih hakim. Ya Allah, saya minta kasus yang betul. Kenapa kasus jadi kasus begini? Kasus yang benar-benar kriminal atau apa begitu, satu saja ya Rob. Begapa yang datang kasus yang aneh seperti ini. Kata hakim, sudah begini, jangan mulai. Punya anak laki-laki, punya. Ada perempuan, dia kasih nikah, itu harta kasih ke mereka. Oh ya, sudah selesai. Itu negeri makmur. Didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar mendoakan, yubarik fi ma'iha. Ya Allah, berkahilah airnya. Itu negeri tandus, gak ada pohon. Panasnya kalau musim panas 50 derajat bisa sampai. Tarim bisa sampai 50 derajat panasnya.
Tapi subhanallah, gunungnya batu, di atas gunung ada sungai. Airnya dari batu keluar. Setiap masjid sediakan air minum, pakai mesin air es. Ada air hangat, ada air es, disediakan di setiap masjid. Bahkan di jalan-jalan disediakan air. Padahal tandus negerinya. Kok bisa airnya berlimpah? Ini berkatnya doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah, berkahilah airnya. Makanya kalau ada kuat umroh, sekalian mampir ke Tarif. Jangan pergi ke Prancis, jangan pergi ke Inggris. Mau lihat apa di situ? Mau lihat neraka? Datang lihat surga di sana. Bagaimana tuh lingkungan surga, para ulama, para aulia di negeri tersebut. Lihat. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, an yaksura fiha salihun. Ya Allah, perbanyak negeri tersebut orang-orang soleh, para wali. Itu para walinya gak bisa dihitung. Satu kampung itu bisa wali semua, bisa ulama semua. Tukang sayurnya saja hafal Al-Quran 30 juz. Saya naik taksi, supir taksi, di sampingnya ada kitab Minhaj, kitab Al-Azkar Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari. Supir taksi sambil bawa taksi baca Al-Quran dari hafalan. Wah, suratnya Al-Baqarah, Ali Imran. Saya tanya, Syekh, kau hafiz Al-Quran? Wahai Syekh, engkau sudah hafal Al-Quran? Ya Alhamdulillah, usia 14 tahun 30 juz saya sudah hafal. Supir taksi, supir taksinya hafal 30 juz kitab hadis, kitab fikih. Bagaimana ulamanya di sana? Supir taksinya seperti itu. Ini makmur negeri. Sampai disebutkan oleh Al-Habib Abdurrahman As-Saghaf, mengatakan di tahun 819 Hijriah, mengatakan aulia yang hidup, yang dikuburkan, bukan hidup, yang dikuburkan di Zambal di zamanku 800 Hijriah, sekarang 1441 Hijriah, itu ada sekitar 10.000 wali, 40 kutub. Di tahun 800 Hijriah 10.000 wali, 40 wali kutub. Wali kutub itu pemimpin para aulia. Bahkan Wali Songo itu berasal dari situ. Yang mengislamkan ini Jawa dan Indonesia, Asia Tenggara, Afrika. Ada kitab namanya Man Nasyaral Islam, siapa yang menyebarkan agama Islam di Asia, di Afrika. Riset membuktikan bahwa mereka itu berasal dari negeri Tarib, Hadramaut. Di sana Syafi'i, di sini Syafi'i, di sana Asy'ariyah, di sini Asy'ariyah. Jadi itu membuktikan bahwa doa daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.